Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk materi mata kuliah manajemen operasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai strategi operasi suatu perusahaan. Apa sih strategi operasi gitu ya? Jadi strategi operasi ini kan merupakan salah satu topik atau salah satu bagian dari manajemen operasi seperti itu. Jadi apa sih gitu ya? Mari kita bahas. Ada strategi operasi. Jadi kata-kata strategi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata-kata stratos yang berarti militer dan ag yang berarti memimpin. Jadi dari kata Yunani strategos gitu ya. Nah jadi kalau kita berpikir ya strategi ini ya strategi kita bagaimana untuk menang gitu ya. Strategi kita bagaimana untuk menjadi yang terbaik seperti itu. Nah kalau di dalam dahulu gitu ya, itu ini digunakan oleh militer. Jadi bagaimana sih strateginya untuk melawan musuh seperti itu. Nah, lalu pada tahun 2000, Russell dan Taylor menyatakan bahwa strategi adalah visi umum yang menyatukan organisasi, menyediakan acuan konsistensi dalam pembuatan keputusan dan akan tetap menjaga agar perusahaan bergerak pada arah yang benar. Jadi dengan strategi itu perusahaan itu memiliki visi untuk menjadi perusahaan yang terbaik seperti itu dengan tetap pada tujuan yang sudah ditentukan di awal seperti itu. Sedangkan berdasarkan case Aquilino dan Jacobs di tahun 2021 yaitu menyatakan bahwa strategi operasi atau operation strategi itu adalah kegiatan jangka panjang yang dimana dia harus terintegrasi dengan strategi perusahaan atau corporate strategi seperti itu. Jadi corporate strategi ini atau strategi operasi itu berhubungan dengan keputusan. Yang pertama ada keputusan desain proses, yaitu di mana keputusan desain proses ini yaitu mencakup pemilihan teknologi produksi yang sesuai, skala usaha selama perjalanan waktu, peranan persediaan, dan pemilihan lokasi tempat pelaksanaan proses produksi. Jadi dengan adanya strategi operasi, maka perusahaan itu bisa membuat gitu ya strateginya nanti untuk desain proses itu bagaimana sih dimulai dari teknologi produksi yang mau digunakan itu yang bagaimana nih yang sesuai dengan perusahaannya. Lalu skala usahanya itu dalam berapa tahun dalam jangka waktu yang berapa seperti itu. Lalu lokasi untuk proses produksinya itu di mana seperti itu. Dan juga strategi operasi berhubungan dengan infrastruktur, yaitu di sini mencakup pemikiran logis seperti itu ya, pemikiran logis yang mencakup perencanaan dan pengendalian, lalu penjaminan dan pengendalian mutu, struktur penggajian karyawannya, dan penataan struktur organisasi fungsi produksi seperti itu. Jadi bagaimana sih nanti penggajian karyawan ini digajinya tuh bagaimana gitu ya. Apakah digaji pokok sesuai di atas UMR atau diberikan gaji UMR tapi dengan tunjangan-tunjangan seperti itu. Itu adalah suatu strategi dari perusahaan. Nah, jadi strategi pada dasarnya merupakan penerjemahan visi perusahaan ke dalam rumusan kebijakan jangka panjang untuk dijadikan pedoman dalam menggerakkan perusahaan ke tujuan yang telah direncanakan dengan konsisten, serta untuk membuat keputusan yang relevan mengenai pemberdayaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Itu adalah strategi operasi. Jadi kata kuncinya adalah strategi operasi merupakan penerjemahan visi perusahaan ke dalam kebijakan jangka panjang gitu ya untuk tetap pada tujuan yang direncanakan dan tujuan itu harus dicapai dengan secara konsisten seperti itu. Lalu ada yang namanya tadi strategi operasi harus berjalan lurus seimbang dengan strategi perusahaan atau corporate strategi. Jadi corporate strategi ini adalah rumusan menyeluruh dari strategi itu. Dalam pelaksanaannya, corporate strategi dibagi menjadi rumusan fungsional yang terdiri atas strategi pemasaran, strategi operasi, strategi keuangan, serta strategi administrasi dan personalia. Jadi ada rumusan fungsional tadi ya, ada 4 rumusan fungsional, strategi pemasaran, strategi operasi, strategi keuangan, serta strategi administrasi dan personalia.
Dan juga berdasarkan pada Chess dan Aquilino di tahun 1995, yaitu perusahaan juga perlu memberdayakan 5P manajemen operasi untuk mendukung keterlaksanaan strategi perusahaan. Apa sih 5P itu? Jadi 5P itu adalah people atau sumber daya manusianya, lalu ada plant atau pabrik dan atau peralatan produktifnya, dan juga ada parts, yaitu bahan baku, bahan penolong, dan komponen produk. Ada processes, yaitu metode pengolahan atau teknologi produksi, dan juga ada planning and control system, yaitu sistem perencanaan dan pengendalian atau menyangkut struktur organisasi dan gaya manajemen yang diaplikasikan. Jadi itu ada 5P manajemen operasi yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk mendukung keterlaksanaan strategi perusahaan yang baik. Seperti itu. Nah, contohnya dari strategi operasi ini, contohnya itu misalnya eh, ini ya, jasa transportasi pesawat udara. Jadi kita di Indonesia sendiri itu banyak sekali jasa transportasi pesawat udara, yaitu ada eh, penerbangan A, penerbangan B gitu ya. Contohnya ada Lion Air, ada Citylink, ada Garuda dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, di sini contohnya saja Lion Air. Lion Air itu punya strategi, yaitu punya tujuan, yaitu memudahkan masyarakat untuk berpindah dari pulau A ke pulau B itu dengan mudah dan murah. Nah, jadi mereka membuat gitu ya, mengadakan maskapai yang murah, walaupun dengan ibaratnya misalnya kita dari Balikpapan ke Surabaya itu kita sama-sama jaraknya, tapi itu bisa dengan harga yang berbeda dari maskapai A dan maskapai B. Nah, si Lion Air ini memberikan tadi tuh karena tujuannya adalah memudahkan masyarakat untuk bepergian misalnya dari Balikpapan ke Surabaya, maka strateginya adalah dengan harga yang murah sehingga seluruh masyarakat itu bisa menjangkau harga dengan naik pesawat seperti itu. Tapi karena dia fokusnya adalah di harga yang memberikan harga yang murah, konsumennya tuh banyak seperti itu ya. Beda dengan maskapai B yang contohnya Garuda gitu ya. Tadi sama-sama dari Balikpapan ke Surabaya, tapi mereka itu harganya itu jauh lebih tinggi daripada Lion Air karena tujuan mereka adalah bukan harga yang murah, tapi adalah kualitas atau pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Jadi mereka selain menjual tadi transportasinya, mereka juga menjual pelayanannya. Jadi ada masing-masing perusahaan itu memiliki strategi dan fokusnya masing-masing. Mau fokusnya di memperbanyak konsumen, tapi dengan harganya lebih murah daripada pesaing, atau fokusnya adalah memuaskan konsumen dengan pelayanan-pelayanan yang baik. Contohnya tadi kayak Lion Air, mungkin orang akan tetap mengomel gitu ya, pelayanannya kurang baik atau mungkin banyak pesawat yang trouble seperti itu. Tapi konsumennya tetap banyak karena harganya itu tetap lebih murah daripada yang lainnya seperti itu. Begitu juga dengan Garuda. Mereka mahal, tapi konsumen juga tetap ada karena ada beberapa konsumen yang lebih mengutamakan pelayanannya, lebih mengutamakan kualitasnya seperti itu. Jadi masing-masing perusahaan itu punya tujuan, punya strategi, punya keunggulan masing-masing. Itu adalah contoh dari strategi dari suatu perusahaan seperti itu. Nah, lalu di sini adalah keberadaan strategi operasi perusahaan. Jadi strategi operasi sebagai bagian dari strategi perusahaan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan produksi dan pelayanan kepada pelanggan guna mewujudkan tujuan perusahaan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Nah, jadi di sini bisa dilihat strategi operasi itu berhubungan dengan strategi perusahaan, dengan penjabaran proses operasi jangka panjangnya, lalu dengan pengadaan infrastruktur penunjang strategi dan proses, dan juga berhubungan dengan penjabaran visi dan misi di bidang operasi seperti itu. Nah, kalau di sini eh, ya ini seperti di depan ya, misalnya kalau strategi operasi untuk penjabaran visi dan misi di bidang operasi, ya berarti strategi tadi untuk mencapai visi dan misi itu bagaimana seperti itu. Lalu pengadaan infrastruktur penunjang, bagaimana sih strateginya tadi untuk memilih teknologi proses produksinya, bagaimana strategi untuk memilih alokasi proses produksinya dan lain sebagainya seperti itu.
Lalu ada tahapan merumuskan strategi operasi. Jadi berdasarkan Russell dan Taylor di tahun 2000, terdapat 4 tahapan yang harus ditempuh untuk merumuskan strategi operasi perusahaan. Yang pertama yaitu ada mendefinisikan tugas primer atau bisnis utama perusahaan, yaitu apa-apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Lalu yang kedua, penilaian atas kompetensi inti yang dimiliki. Dalam hal ini, kompetensi inti merupakan sesuatu yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan lebih baik dibanding perusahaan lainnya. Yaitu perusahaan harus tahu nih, kompetensi intinya itu apa. Keunggulan yang harus dimiliki oleh perusahaan ini dengan pesaingnya itu apa, seperti itu. Lalu mengidentifikasikan pengualifikasian order atau order qualification dan penentu pemenang order yaitu atau order winner dan penentuan posisi perusahaan. Nah, contoh tadi mendefinisikan tugas primer gitu ya. Perusahaan harus tahu apa sih yang harus dilakukan seperti itu. Karena tugas perusahaan itu kan adalah sesuai dengan dia itu perusahaan apa, lalu dia itu harusnya ngapain seperti itu. Lalu ada perusahaan harus mengetahui kompetensi intinya. Contohnya misalnya ada perusahaan jasa transportasi darat ya. Ada travel misalnya. Travel ini kompetensi intinya adalah bisa melayani pelanggan untuk sampai ke misalnya ke bandara gitu ya, ke tempat tujuan itu dengan aman, dengan selamat dan dengan tepat waktu. Jadi kompetensi intinya itu. Jadi bukan kompetensi intinya adalah bagus-bagusan mobil misalnya, walaupun secara tidak langsung mobil ini juga juga pendukung gitu ya untuk tadi sampai di tujuan dengan baik seperti itu. Tapi dengan mobil ibaratnya dengan mobil tua yang dirawat dengan baik, dengan mobil tua yang eh, maksudnya yang tadi dirawat dengan baik dan diperhatikan seperti itu dengan sopir yang baik seperti itu, maka tadi eh, pelanggan itu mobil itu tetap sehat gitu ya, mobil itu tetap bagus dan juga bisa mengantarkan pelanggan ke tempat tujuannya dengan baik. Beda dengan misalnya perusahaan ini tidak tahu nih kompetensi intinya apa. Ada atau kompetensi intinya tadi adalah mengantar pelanggan ke tempat tujuan dengan selamat, dengan baik gitu ya. Tapi dia hanya memperhatikan, pokoknya mengantar, tidak memperhatikan apa sih yang harus dilakukan di perusahaan itu. Tadi kan contohnya ada perawatan mobil, perawatan kendaraannya gitu ya. Terus itu memperhatikan karyawannya, sopirnya dan lain-lain. Ini tidak diperhatikan sehingga sebentar-sebentar mobilnya rusak, sebentar-sebentar pergantian karyawan. Nah, tadi karena sebentar-sebentar mobilnya rusak, akhirnya mobil yang sudah tidak sehat itu trouble di jalan, akhirnya pelanggannya itu terlambat sampai tempat tujuan, akhirnya dia harus ganti mobil. Nah, ini kompetensi intinya akhirnya agak tersisihkan. Akhirnya dia juga harus memperhatikan tadi mengganti mobil sesuai dengan zaman. Padahal mobil yang mobil tadi kendaraan jika dirawat dengan baik, sopirnya, karyawannya jika diperhatikan dengan baik, mereka bisa bekerja dengan baik dan kompetensi intinya tadi yaitu memuaskan pelanggan, yaitu mengantarkan pelanggan dari ke tempat tujuan agar selamat tepat waktu itu bisa tercapai seperti itu. Lalu apa sih order qualification gitu ya? Perusahaan tuh juga harus mendefinisikan apa sih order qualification-nya, apa sih order winner gitu ya. Nah ini kita bahas di selanjutnya seperti itu. Nah ini adalah order qualification dan order winner itu adalah keunggulan dari perusahaan. Jadi keunggulan spesifik atau kompetensi inti yang dimiliki perusahaan merupakan ciri khas produk yang dihasilkan yang membedakannya dengan produk sejenis yang dihasilkan oleh pesaing. Jadi suatu perusahaan itu mempunyai produk-produk ciri khas gitu ya, di mana dia itu lebih punya ciri khas dibandingkan dengan produk dari pesaingnya seperti itu. Di sini ada order qualifier. Order qualifier ini merupakan sesuatu yang memberikan citra perbedaan antara produk yang dihasilkan dengan yang dihasilkan oleh pesaing dan menjadi alasan untuk dibeli oleh pelanggan. Kualifikasinya produk ini apa? Seperti itu. Lalu ada order winner. Di sini merupakan karakteristik atau sifat khas produk yang menjadi pertimbangan akhir pelanggan untuk membeli produk. Nah, jadi misalnya kita mau membeli produk gitu ya, produk A dan produk B. Tadi kita sudah kualifikasinya nih untuk misalnya kita mau beli laptop, kualifikasinya untuk uh, bisa mendesain di bidang mekanikal gitu ya, bisa di bidang teknik mesin seperti itu. Berarti kan dengan laptop kualifikasi high gitu ya, tinggi, kualifikasi tinggi. Oke.
Akhirnya ada beberapa tipe untuk kualifikasi tinggi tersebut. Selanjutnya di dalam situ tadi sudah mungkin ada 5 tipe, dari 5 tipe ini ada order winner-nya. Akhirnya siapa sih yang menang untuk kita beli? Seperti itu. Dengan keputusan pelanggan ini siapa sih? Seperti itu. Jadi di sini order qualifier mungkin yang pertama kualifikasi tadi dengan kualifikasi tinggi gitu ya, yaitu misalnya harganya antara 10 sampai 20 juta. Oke, kita misalnya ambil yang tengah-tengah 15 juta. Dari harga-harga yang di antara 10 sampai 20 juta tadi, di situ ada order winner-nya lagi, yaitu pelanggan itu memilih berdasarkan sifat khas produk yang menjadi pertimbangan akhir. Mungkin misalnya produk A. Produk A itu harganya lebih murah nih, misalnya 15 juta gitu ya. Tapi dia service centernya jauh. Terus itu misalnya rusak itu harus dikirim ke Jakarta. Padahal kita di Samarinda dan itu membutuhkan waktu yang lama, misalnya seperti itu. Terus itu mungkin dia produk laptop yang A tadi harganya hanya 15 juta, tapi dia gampang panas nih, mudah lebih panas seperti itu. Dibandingkan produk B, tadi harganya lebih mahal nih 2 juta, misalnya 17 juta, tapi dia service centernya dekat di Samarinda ada. Terus itu kipasnya tidak cepat panas dan lain sebagainya. Akhirnya yang menang adalah si produk B walaupun harganya lebih mahal seperti itu ya. Jadi perbedaannya di situ. Tadi keunggulan spesifik itu ada dua, ada order qualifier dan order winnernya. Yaitu tadi order qualifier itu kita membedakan dulu, kita mencari produk itu berdasarkan kualifikasinya, berdasarkan harganya dulu mungkin ya. Saya mau membeli handphone dengan kualifikasi kualifikasi bisa chattingan dan dengan harga misalnya 3 juta sampai 5 juta. Nah, seperti itu. Tapi nanti belum tentu pelanggan ini langsung beli yang harga 3 juta tadi karena di situ ada lagi masuk ke order winner-nya di mana di situ memperhatikan lagi sifat khas produknya tadi apakah dia service centernya deket, apakah dia lebih mudah diperbaiki dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di sini ada berdasarkan Epix Dictionary, order winner merupakan karakteristik kompetitif yang menyebabkan pelanggan perusahaan memilih barang dan jasa perusahaan dan bukannya memilih produk dari perusahaan pesaing. Gitu. Jadi order winner ini dapat dianggap sebagai keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Order winner berfokus pada salah satu, jadi jarang dari lebih dari dua faktor sekaligus. Ya, jadi fokus dari salah satu faktor strategis seperti harga atau biaya, kualitas, kecepatan pengiriman, kehandalan pengiriman, desain produk, kelenturan, layanan purna jual, dan juga image. Lalu jika order winner ini tidak tercapai, maka perusahaan itu akan mendapatkan order loser, yaitu order loser ini adalah kemampuan organisasi di mana pada kinerja yang buruk dan dapat berakibat timbulnya kerugian pada perusahaan. Kegagalan itu contohnya yaitu kegagalan memenuhi harapan pelanggan dalam penyerahan produk. Lalu untuk menuju kepada order winner, perusahaan harus mampu menemukan order qualifier. Jadi untuk menjadikan produk perusahaan itu order winner, maka perusahaan itu harus tahu dulu nih order qualifiernya apa. Dia mau bergerak di produk dengan kualifikasi apa. Seperti itu. Jangan sampai nanti langsung menetapkan order winner, akhirnya menjadikan dia order loser. Itu. Jadi harus hati-hati. Order qualifier adalah karakteristik kompetitif perusahaan yang harus diperlihatkan untuk dapat menjadi pesaing yang dapat terus hidup di daerah pemasaran. Nah, di sini jadi contohnya perusahaan mungkin mencari faktor bersaing selain dari harga dan yang berhubungan dengan harga harus berada dalam jangkauan tertentu untuk menjadi pertimbangan pihak pelanggan. Seperti tadi contohnya ya, dia kualifikasinya adalah membuat produk laptop yang high kualifikasi tapi dengan harga yang masih terjangkau. Jadi walaupun fokus utamanya itu bukan harga, yaitu kualitas, tapi dia juga harus tetap memperhatikan harganya. Jadi harganya tidak boleh mahal, lebih mahal sekali dari pesaing. Jadi masih di dalam rentang ambang kisaran tadi seperti itu. Nah, pada saat ini seluruh perusahaan atau industri telah melakukan quality improvement dan menerapkan sistem manajemen mutu yaitu ISO 9001-2008. Sehingga kualitas yang tinggi menjadi standar. Jadi perusahaan itu sudah menjadikan kualitas itu menjadi standar. Kualitas yang tinggi berubah menjadi order qualification, menjadi order
yang tadinya order winner menjadi order qualification untuk kualitas, seperti itu. Lalu inovasi dan diferensiasi pada mutu yang tinggi menjadi order winner. Jadi tadi contohnya kualitas yang tadinya kualitas itu adalah order winner, nah sekarang itu kualitasnya adalah order qualification gitu ya. Jadi yang kualitasnya bagus tapi dengan harga tetap terjangkau, lalu perusahaan itu order winner-nya adalah ditentukan berdasarkan inovasi dan diferensiasi. Jadi inovasinya apa sih gitu ya. Contoh misalnya kita melihat laptop Asus gitu ya. Laptop Asus ini sekarang itu kemarin baru ada juga produknya yang selain dia itu berkualifikasi tinggi, high spec gitu ya, dia juga memberikan layanan layar kecil gitu di keyboardnya. Jadi ada layar besarnya dan ada juga layar tambahan layar kecil di keyboard yang dia bisa lebih multitasking lagi. Nah, itu adalah inovasi seperti itu. Lalu ada dimensi daya saing. Jadi ada 4 dimensi daya saing, yaitu dimensi kualitas atau quality orientation, di mana di sini sasaran proses produksi ialah membuat produk yang sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan konsumen yang akan dijawab. Kualitas proses merupakan faktor yang independen, yang menentukan atau menjadi persyaratan primer level mutu keluaran. Sedangkan kualitas luaran adalah faktor dependen yang terikat pada mutu proses. Jadi kualitas proses itu faktor independen, di mana dia menjadi persyaratan primer level mutu keluaran ya. Sedangkan kualitas luaran itu adalah faktor dependen yang terikat pada mutu proses. Yang kedua adalah ada dimensi biaya atau cost minimization orientation. Di sini memiliki target yaitu bagaimana sih membuat produk tertentu dengan harga yang murah. Seperti itu, dimensi biaya ini berlawanan arah dengan dimensi mutu. Jadi misalnya kita mau mutunya yang bagus, pasti juga biayanya lebih tinggi seperti itu. Jadi dia berlawanan arah antara dimensi biaya dengan dimensi mutu. Namun orientasi biaya minimum hanya dapat dilakukan pada produk yang tergolong komoditas, yaitu yang tidak memiliki diferensiasi dengan produk-produk saingan lainnya. Jadi untuk produk-produk komoditas seperti itu bisa dilakukan dimensi biaya seperti itu. Atau misalnya kita mau membuat produk yang sama dengan pesaing, tapi mungkin kita membedakan dari bahan bakunya, mungkin dari tipe materialnya misalnya ya. Misalnya kalau pesaing itu menggunakan material plastik grade A, kita mungkin menggunakan plastik grade A minus gitu dengan sedikit lebih turun grade-nya, tapi dia tidak mengurangi kualitasnya seperti itu. Itu untuk yang dimensi biaya. Akhirnya tadi dia untuk bahan bakunya tadi kan sedikit lebih murah, tapi kita tetap bisa menghasilkan produk yang yang sama gitu, yang fungsinya sama. Contoh misalnya mobil, pada zaman misalnya mobil-mobil mahal itu semua material bodinya itu terbuat dari misalnya baja. Nah, sedangkan kalau mobil yang harganya lebih murah itu dengan fungsi yang sama, tadi fungsi mobil adalah untuk dikendarai, digunakan gitu ya. Lalu untuk sama-sama bisa jalan seperti itu, tapi dengan mobil yang lebih murah tadi bodinya itu ada lebih banyak plastiknya seperti itu. Nah, itu jadi dengan fungsi yang sama tapi dengan biaya yang lebih minimum tadi, tapi dia mutunya juga tetap sama seperti itu. Lalu ada dimensi kecepatan menyerahkan atau speed of delivery, yaitu berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk menyerahkan produk atau jasa dengan lebih cepat daripada perusahaan saingan. Nah, ini sekarang mungkin yang kita lagi kalau di musim online seperti inilah lebih diperhatikan gitu ya. Misalnya kita beli di toko A itu dia mengirim itu sampai 5 hari, sedangkan di toko B bisa mengirim 2 sampai 3 hari. Pasti kita juga lebih memilih yang di B, apalagi kalau barangnya urgent untuk kita pakai seperti itu. Lalu ada dimensi keandalan penyerahan atau reliability of delivery berkaitan dengan kemampuan untuk menyerahkan pesanan tepat sesuai atau lebih cepat daripada waktu yang dijanjikan. Jadi contohnya kita memesan barang nih, janjinya itu si perusahaan ini nanti akan diserahkan selama seminggu. Ternyata sebelum 1 minggu itu sudah diserahkan. Jadi itu akan lebih baik lagi seperti itu. Lalu selain 4 dimensi tadi, Porter di tahun 1993 juga menyatakan adanya dimensi yang lain, yaitu dimensi strategi generik yang meliputi keunggulan biaya menyeluruh, diferensiasi, dan strategi
fokus. Keunggulan biaya menyeluruh ini dapat diwujudkan melalui pencapaian skala ekonomi atau economies of scale, teknologi swamilik, proprietary teknologi, akses khusus ke sumber bahan, dan pola penggunaan kapasitas serta manfaat kemitraan atau outsourcing. Nah, di sini adalah strategi generik perusahaan. Jadi di mana di sini ada keunggulan biaya, ada diferensiasi, lalu ada fokus pada biaya dan ada fokus pada diferensiasi. Keunggulan strategisnya ada biaya lebih rendah dan diferensiasi. Cakupan persaingannya ada sasaran yang luas dan sasaran yang sempit. Jadi kalau misalnya mau fokus pada biaya gitu ya, terus maka dia bisa sasaran yang sempit seperti itu dan biayanya lebih rendah. Lalu kalau keunggulan biaya, dia cakupan persaingannya sasaran yang luas dan keunggulan strategisnya adalah biayanya lebih rendah seperti itu. Selanjutnya ada pilar baru di manajemen operasional, yaitu atau kerangka kerja strategis operasi. Nah, jadi di sini untuk suatu proses produksi itu seperti kebijakan otomatisasi di dalam proses produksinya, lalu penggunaan pemilihan teknologinya, itu tidak lepas dari pilar baru manajemen operasional, yaitu ada total quality management atau QM, manajemen mutu terpadu, just-in-time production system, computer integrated manufacturing, dan juga continuous improvement atau perbaikan terus-menerus seperti itu. Jadi ini untuk mencapai tujuan perusahaan harus memperhatikan bagaimana sih teknologi yang digunakan, seperti itu, bagaimana sih pemilihan lokasinya dan lain sebagainya. Selanjutnya, tadi kan strategi operasi ini adalah tadi tujuannya untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu di mana tujuan perusahaan itu adalah produktivitas dan profitabilitas tentunya, seperti itu. Lalu maka di sini kita lakukan pengukuran kinerja operasi atau di mana pengukuran kinerja operasi itu di dalamnya ada produktivitas, efisiensi, dan juga efektivitas. Seperti itu ya, produktivitas perusahaan, efisiensi perusahaan, dan efektivitas dari perusahaannya. Itu adalah untuk melihat, untuk mengukur kinerja dari operasi perusahaan. Apakah dengan strategi yang dibuat tadi, kinerja operasi perusahaannya itu meningkat atau sama aja atau turun seperti itu. Jadi kalau produktivitas itu merupakan rasio keluaran terhadap masukan atau input atau output dibagi dengan input, bertujuan untuk menilai kinerja proses produksi dilihat dari sisi keluaran proses, yaitu berapa unit keluaran yang dapat dihasilkan oleh setiap satu unit masukan. Sedangkan kalau efisiensi adalah ukuran yang dipakai untuk menilai kinerja proses produksi dilihat dari sisi masukan, di mana efisiensi adalah rasio masukan terhadap keluaran proses, yaitu input dibagi dengan output, atau secara matematis dapat dinyatakan bahwa efisiensi sama dengan 1 dibagi dengan produktivitas atau inverse dari produktivitas. Efisiensi menunjukkan berapa unit masukan yang dipergunakan untuk menghasilkan 1 unit keluaran. Lalu ada efektivitas, yaitu ukuran kinerja yang menunjukkan hubungan antara tujuan atau target dengan keluaran yang direalisasi. Efektivitas adalah kinerja operasi yang menyatakan derajat keberhasilan dari merealisasikan target yang telah ditetapkan. Jadi efektif gitu ya. Jadi apakah kinerja itu adalah kinerja operasi yang menyatakan derajat keberhasilan merealisasikan target. Jadi apakah targetnya itu tadi keberhasilannya itu bagaimana, seperti itu efektivitas seperti itu. Nah, di sini adalah produktivitas, efisiensi, dan efektivitas operasi, di mana di sini ada tujuan ya, tujuan perusahaan, di mana tujuan perusahaan ini yaitu persyaratan minimum yang diperlukan itu apa, itu untuk mencapai tujuan perusahaan ini. Lalu di situ ada proses, di mana kalau tujuan ke output, tujuan mengukur tadi output ini apakah sudah menjawab tujuan gitu ya, itu adalah namanya efektivitas. Lalu kalau dari input ke proses itu adalah efisiensi, apakah tadi inputnya itu prosesnya ini sesuai untuk mendapatkan input, untuk mengolah inputnya, seperti itu ya. Lalu ada produktivitas, apakah yang dihasilkan itu tadi dari input ini diolah itu sama dengan
output-nya itu bagaimana gitu. Dengan input, dengan masukan tadi, setelah diproses apakah dia mengalami peningkatan produksi atau tidak, seperti itu ya. Jadi ini adalah hubungan diagramnya antara efektivitas, produktivitas, dan efisiensi. Jadi kalau efisiensi hubungan antara input ke proses, lalu kalau produktivitas hubungan antara proses ke output, lalu kalau efektivitas hubungan antara tujuan perusahaan ke output-nya bagaimana. Lalu untuk mengukur produktivitas, di sini ada persamaan-persamaan matematikanya, di mana kalau produktivitas total sama dengan keluaran total dibagi dengan masukan total, produktivitas parsial yaitu atau produktivitas tertentu gitu ya, yaitu keluaran total dibagi masukan tertentu, sehingga diperoleh untuk produktivitas tenaga kerja sama dengan keluaran total dibagi dengan masukan SDM-nya. Lalu untuk produktivitas modal yaitu keluaran total dibagi dengan masukan modalnya. Lalu kalau produktivitas energi yaitu keluaran total dibagi dengan energi. Dan juga ada produktivitas beberapa masukan yaitu keluaran total dibagi dengan energi plus SDM plus modal. Ini contohnya. Contohnya di sini ada data produksi perusahaan A, di mana ada biaya upah 10 juta, modal 35 juta, dan lain sebagainya ya. Sehingga biaya totalnya adalah 75 juta dan keluaran 1.000 unit dengan nilai 100 juta. Jadi outputnya adalah tadi biaya totalnya untuk memproduksi adalah 75 juta, di mana di situ ada modal, biaya energi, biaya bahan baku, dan penolong, dan juga biaya overhead. Lalu dihasilkan 1.000 unit dengan harga 100 juta, seperti itu. Nah, berdasarkan data tersebut, maka dapat dihitung produktivitas totalnya. Yaitu tadi produktivitas adalah keluaran total dibagi dengan biaya total, yaitu 100 juta dibagi 75 juta, sama dengan 1,33 unit. Artinya, tiap Rp1 masukan menghasilkan keluaran senilai Rp1,33, seperti itu. Lalu ada produktivitas modal, 100 juta dibagi dengan 35 juta, yaitu di sini ada yang tadi modal ya, didapatkan 2,86 unit, artinya tiap Rp1 modal menghasilkan keluaran senilai Rp2,86. Lalu ada produktivitas SDM dan energi, yaitu 100 juta dibagi dengan 10 juta biaya upah plus 2.500.000 biaya energi, sama dengan 8 unit. Artinya secara bersamaan tiap Rp1 dari masukan SDM dan energi menghasilkan keluaran seharga Rp8. Seperti itu. Nah, di sini bisa ditunjukkan bahwa rasio produktivitasnya adalah lebih dari 1 ya. Rasio produktivitasnya adalah lebih dari 1,33, 2,86 dan 8 misalnya seperti itu. Sehingga tiap Rp1 masukan itu menghasilkan lebih daripada Rp1 keluaran. Sehingga di sini terjadi proses nilai tambah. Seperti itu ya. Jadi produktivitasnya adalah meningkat seperti itu. Nah, demikian yang bisa disampaikan untuk materi ini. Lalu kita lanjut lagi. Tadi itu kan pengukuran produktivitas secara sederhana. Selanjutnya ada juga yang lebih pengukuran produktivitas yang lebih kompleks lagi seperti itu. Nah, di sini ada nah, di sini ada metode rasio. Nah, di mana metode rasio ini untuk mengukur kinerja fungsi produksi. Nah, jadi metode rasio ini diberikan atau ditemukan oleh Westwick di tahun 1978. Metode rasio untuk mengukur kinerja fungsi produksi adalah yaitu mengukur beberapa fungsi produksi. Yang pertama mengukur efisiensi produksi, yaitu mengukur kontribusi aset produksi, perputaran aset produksi, efisiensi bahan langsung, efisiensi tenaga kerja langsung, efisiensi overhead pabrik, usia perputaran bahan baku, lalu usia perputaran work in process, lalu ada usia perputaran barang jadi, efisiensi tanah dan bangunan pabrik, nilai rata-rata per meter persegi lahan pabrik, produktivitas lahan dan gedung pabrik, dan juga efisiensi aktiva pabrik yang
depresiasi dan rasio depresiasi mesin dan peralatan pabrik, efisiensi aktiva pabrik yang tidak susut. Nah, jadi ini adalah kinerja produksi suatu perusahaan yang dinilai berdasarkan dengan metode rasio yang ditemukan oleh Wedgwick di tahun 1978. Jadi lebih banyak lagi ukuran ukuran produktivitas yang harus diukur untuk melihat kinerja dari suatu pabrik seperti itu. Dan ada rumusnya masing-masing. Nah, ini teman-teman bisa mencatat seperti itu ya. Oke. Nah, tadi lalu ditentukan juga untuk metode ini ada juga daftar indikator kinerja fungsi produksinya. Jadi di sini ada simbol A, B, C, dan sampai simbol AF. Nah, simbol A adalah persediaan awal bahan baku dan lain sebagainya. Di mana misalnya simbol C ini jumlah bahan baku siap diolah itu didapatkan dari A plus B. Jadi dari isian yang A ini berapa, B-nya berapa ditambahkan. Begitu juga dengan lainnya yang di dalam kurung ini ya. Misalnya bahan baku yang diserahkan untuk diolah C min D, lalu di sini ada biaya produksi E plus F plus G dan lain sebagainya. Kan teman-teman bisa mencatat. Nah, lalu ada di sini rasio kinerja, indikator, dan metode perhitungannya. Jadi tadi kalau production contribution dibagi dengan production asset, itu formulasi perhitungannya adalah Y dikali 100 dibagi AC dikali AF dibagi AE. Seperti itu. Ukurannya adalah persen per tahun. Dan sebagainya. Ya, nanti akan saya berikan contoh perhitungannya di video selanjutnya. Mohon maaf, saya ternyata belum share screen. Nah, ini adalah metode rasio untuk mengukur kinerja fungsi produksi yang dinyatakan oleh Westwick di tahun 1978. Ya, ini teman-teman bisa mencatat. Jadi ada banyak sekali item yang harus dihitung untuk di metode Westwick ini. Seperti itu. Jadi kalau tadi produktivitas itu hanya beberapa gitu ya, dari beberapa aspek. Nah, kalau di sini semuanya itu harus dihitung untuk melihat kinerja dari suatu perusahaan tersebut. Apakah kinerjanya baik atau tidak, seperti itu. Ini daftar indikatornya, simbol-simbolnya A sampai dengan AF, di mana A adalah contohnya persediaan awal bahan baku dan lain sebagainya. Lalu untuk mendapatkan jumlah bahan baku siap diolah ini yaitu didapatkan dari A plus B, seperti itu, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa memperhatikan. Lalu di sini ada rasio kinerja indikator dan metode perhitungannya. Jadi contohnya untuk rasio production contribution dibagi production asset, maka formulasi perhitungannya adalah Y dikali 100 dibagi AC dikali AF dibagi AE, di mana ukurannya adalah persen per tahun. Dan lain sebagainya. Di sini rasionya banyak sekali yang harus dihitung. Nanti teman-teman nanti akan saya berikan contoh perhitungannya. Oke, demikian untuk strategi operasi. Nanti akan saya berikan contoh perhitungan untuk menghitung bagaimana sih menghitung kinerja dari suatu proses produksi berdasarkan tadi dari metode rasionya Westwick seperti itu. Oke, demikian atas perhatiannya. Terima kasih.
kita sampai di video selanjutnya lagi, kita jumpa lagi. Yang materi kali ini, mohon untuk disimak, diperhatikan, dan dipelajari, lalu nanti saya berikan contoh-contoh soal, dan sampai jumpa di video, penjelasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.